Dalam ego globalisasi, dunia semakin terhubung dan berubah dengan pesat, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi dan budaya. Di tengah-tengah perubahan ini, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam membina sebuah negara yang bersatu padu. Negara yang berasa bersatu ialah negara yang mana setiap orang berasa sebahagian daripada komuniti yang sama dan bersatu untuk menghadapi cabaran globalisasi serta mengekalkan keamanan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perasaan tidak enak, apakah saya harus menghadapinya atau cari bantuan dari luar? Saya butuh bantuan, saya merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh majikan saya. Apa yang saya harus lakukan? Jangan bimbang, kita akan mencari solusi bersama-sama. Yang pertama, kita akan mencari informasi tentang pekerja asing di negara kita. Terima kasih, Angel. Saya akan mencari tahu dengan lanjut. Apakah yang kamu lakukan dengan apakah yang kamu berbicara dengan saya? Saya hanya mencari informasi tentang tata bekerja. Langkah 1 membuat pasukan undang-undang dan keadilan. Kerajaan bertanggungjawab untuk mewujudkan peraturan dan undang-undang yang adil untuk mengawal tingkah laku individu dan perniagaan dalam masyarakat. Dalam era globalisasi, di mana banyak syarikat dan individu dari negara yang berbeza bekerjasama, adalah penting untuk memastikan peraturan yang adil dan seimbang. Ini dapat membantu melindungi hak individu dan perniagaan serta memastikan keadilan sosial dalam masyarakat. Saya setuju Angela. Investasi dalam sarana pendidikan adalah investasi dalam sumber daya manusia yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan sarana pendidikan yang lebih baik, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembelajaran. Itu akan membantu kita menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk dunia kerja. Lebih banyak lulusan yang berkualitas akan menjadi aset berharga dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang akan berkelanjutan. Projek ini juga akan menciptakan lapangan kerja dalam tahap konstruksi dan perawatan fasiliti pendidikan. Ini akan membantu mengurangi pengangguran. Selain itu, jaringan pendidikan yang lebih kuat akan menarik investasi dalam pendidikan dan pengembangan. Ini akan menciptakan peluang inovasi yang berkelanjutan. Dan kita dapat mencari sumber pendanaan dari berbagai sumber, termasuk hubungan pemerintahan, yayasan dan lembaga swasta yang peduli pendidikan. Selama pelaksanaan projek, kita perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana untuk memenang kepercayaan semua pihak. Projek ini adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat generasi saat ini dan masa depan. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun jalan menuju kemajuan. Saya yakin bersama-sama kita bisa mencapai visi ini dan membuat pendidikan menjadi mesin kemakmuran bagi negara kita. Kerajaan juga mempunyai tanggungjawab dalam memajukan ekonomi negara. Mereka melakukannya dengan membina infrastruktur seperti jalan raya, bandar, pelabuhan dan lambang terbang. Dengan infrastruktur yang baik, negara boleh menjadi lebih menarik kepada pelaburan asing dan industri yang semakin berkembang. Ini membantu negara bersaing dalam dunia global dengan menarik pelaburan dan mengembangkan perniagaan domestik.
hanya waktu yang termaksud. Handphone, pendidikan adalah kunci baru yang perkembangan individu dan bangsa. Saat kita belajar, kita juga belajar untuk hidup bersama dan menghormati perbedaan. Benar itu. Ketika kita belajar bersama, kita bisa memahami perbedaan kita dan itu akan memperkuat persatuan kita sebagai satu bangsa. Persatuan adalah kekuatan dalam kolaborasi. Kita dapat belajar untuk bekerja sama meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda. Brandon dan Hong Kong benar, ketika kita memahami dan menghormati satu sama lain, kita membangun dasar untuk sebuah masyarakat yang damai dan bersatu. Maksudmu, pendidikan juga membantu kita memahami betapa pentingnya bersatu dalam membina negara yang kuat. Namun, ketika kita belajar tentang sejarah dan nilai-nilai bersama, kita dapat merasakan keterkaitan dan kita dengan negara ini. Persatuan tidak hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini akan memajukan negara kita. Kami sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai persatuan ini kepada generasi berikutnya. Betul sekali Brandon dan Hong Kong. Kita semua adalah bagian dari perjalanan membentuk negara yang bersatu dan kuat. Dan itu dimulai di ruang kelas ini. Oleh itu, pendidikan merupakan faktor penting dalam membina sebuah negara yang bersatu padu. Kerajaan mesti memastikan pendidikan yang berkualiti mengajar nilai-nilai kebangsaan dan jati diri dalam kurikulum. Ini membantu mengukuhkan identiti komuniti dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Kesimpulan, dalam era globalisasi, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam membina sebuah negara yang bersatu padu. Mereka bertanggungjawab untuk mengubah undang-undang yang ada, mengalahkan ekonomi dan membangunkan pendidikan yang menghormati nilai-nilai kebangsaan. Semua ini membantu negara bertindak balas terhadap perubahan global dan mengekalkan keamanan dan kemakmuran dalam masyarakat.